semuanya, hari ini kami akan mempresentasikan teori biokimia. Kami mengambil tema daur sulfur. Sebelum lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Sharnel, yang kedua Vivin, yang ketiga Ken, dan yang terakhir Derin. Selamat menyaksikan. Produksi dalam lingkungan. Tumbuhan yang mati akan mengalami proses pembusukan seperti dekomposisi. Selama mengalami dekomposisi, pasti akan mengalami perubahan sehingga dihasilkanlah sumber-sumber sulfur. Adapun penghasilan sulfur lainnya adalah belerang. Belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau mineral pada gunung berapi. Fungsi sulfur terhadap manusia. Sulfur dioksida adalah jenis pengawet yang umum digunakan pada makanan. Meskipun aman bila dikonsumsi dalam batas wajar, zat aktif ini bisa menimbulkan reaksi alergi pada kulit sensitif. Jika daur terganggu, proses terjadinya sulfur akibat proses terjadinya pembakaran bahan bakar fosil batu bara atau yang terjadi akibat adanya aktivitas gunung berapi. Lalu asapnya akan naik ke atmosfer, lalu udara sulfur oksida itu akan berada di awan yang menjadi hidrolit air membentuk H2SO4. Awan akan mengalami kondensasi yang akhirnya menurunkan hujan yang dikenal dengan hujan asam. Nah, apabila atmosfer hilang atau tidak berfungsi, maka awan tidak akan mengalami kondensasi, sehingga tidak dapat menurunkan hujan asam. Lalu siklus daur sulfur akan terganggu, atau bisa dikatakan bahwa tidak akan ada sulfur, atau sulfur akan mati dan menghilang juga. Jadi peranan atmosfer dalam sulfur itu sangatlah penting. Daur sulfur. Kata kunci daur sulfur itu biasanya itu dari letusan gunung berapi, asap pabrik, dan hujan asam. Jadi sulfur itu sebenarnya udah ada di atmosfer gitu secara alami. Bisa dari letusan gunung berapi berupa H2S atau hidrogen sulfida, atau beberapa aktivitas mikroorganisme anaerob yang terdapat di dalam rawa-rawa. Jadi itu dari bakteri kemudian anaerob, terus kemudian itu menghasilkan sulfur. Kalau gunung berapi itu bisa menghasilkan senyawa lain, kayak misalnya SO3, SO4, H2S, CH3, SCH3. Selain itu juga bisa berasal dari aktivitas manusia seperti pabrik-pabrik. Misalnya itu kayak asap pabrik. Jadi asap pabriknya itu udah mengandung senyawa sulfat dan lain-lain itu. Jika senyawanya itu atau SO4 itu jatuh ke bawah, maka itu bisa menjadi sulfat yang langsung bisa dipakai dalam proses anaerob atau sebagai bahan bakar sulfur juga. Nah, selain itu juga hewan sama tumbuhan yang mengalami pembusukan seperti dekomposisi itu selama mengalami dekomposisi pasti akan mengalami perubahan sehingga dihasilkanlah sumber-sumber sulfur. Nah, jadi sulfur itu bisa berasal dari makhluk mati atau dari aktivitas alam. Jadi kenapa sih bisa jadi hujan asam? Jadi senyawanya itu SO3 atau SO4 itu dia itu ketemu air. Air itu kan H2O. Jadi hasilnya itu SO4 ditambah H2O itu menghasilkan H2SO4. Nah, maka dari itu bisa membuat besi berkarat dan lain sebagainya.